Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin mau jemput Ibu Kapolda, Komandan Dapur Kapolda itu. Bab 2409 Berbagai kendala, dia tidak menunggu Kui Piao selesai berbicara. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Itu hanya racun. Saya ingin mencobanya hari ini." Mata Kui Piao dan Tian Si Xuan Ming hampir lepas dari rongganya. Keduanya menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Kui Piao menjilat bibirnya yang kering. Dia buru-buru berkata, "Saudaraku, kamu tidak boleh membuat lelucon seperti ini. Aku sudah memberitahumu bahwa apa yang disebut anggur berkualitas di pavilion Fumo mereka dapat mengubah organ dalam menjadi darah begitu memasuki limpa dan perut." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Sepertinya tidak setuju. Tidak apa-apa, saya tidak percaya bahwa anggur terbaik di dunia bisa menjadi racun. Jangan berkata apa-apa lagi untuk saat ini, biarkan aku bicara baik-baik dengan pelindung bumi." Kui Piao dan Xuan Ming Tianxi benar-benar panik. Terutama Kui Piao. Dia buru-buru berkata kepada Chang Qiong dan orang lain di sebelahnya, "Apa yang kalian semua lakukan di sini? Tolong cepat dan bujuk saudara Li." Guru surgawi Xuan Ming juga buru-buru berkata, "Ya, jika kami tidak mengetahui situasi spesifiknya, kami pasti tidak akan membujuknya. Tapi kita tahu betapa ampuhnya minuman ini." Kecuali ekspresi agak khawatir di wajah Lu Linger dan Tao Qianhe. Orang-orang lainnya tampak santai, terutama Langit. Setelah guru surgawi Xuan Ming selesai berbicara, dia tersenyum santai dan berkata, "Kedua bersaudara, jangan panik, karena adik laki-lakinya berkata dia bisa minum anggur dari pavilion penakluk iblis. Dia pasti bisa meminumnya." Juga, tersenyum dan berkata, "Ya, karena semua orang di pavilion penekan iblis dapat minum dengan bebas. Mengapa saya tidak bisa? Mungkinkah mereka adalah manusia dan kita bukan manusia? Jangan terlalu banyak bicara tentang masalah ini. Diam, semuanya." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui memandang pelindung bumi, tersenyum dan berkata kepadanya, "Pelindung bumi, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Apakah tidak ada anggur yang enak? Jika kamu tidak mengeluarkannya sekarang, berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Pelindung bumi juga sedikit terkejut jika Kui Piao dan Xuan Ming Tianxi tidak memberitahu Li Fugui tentang masalah ini. Dan sekarang Li Fugui memintanya untuk membawakan anggur. Dia mungkin berpikir bahwa anak ini tidak takut pada harimau. Tapi sekarang, Kui Piao dan Master Xuan Ming memblokirnya bersama-sama. Bahkan mereka gagal membujuk Li Fugui. Bisakah dikatakan, apakah anak ini benar-benar yang terpilih? Meskipun hati pelindung bumi dipenuhi dengan keterkejutan. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, tapi dia masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena Tuan Lembah Li berencana mencicipi anggur bersamaku, aku tidak boleh terlalu pelit." Kemudian pelindung mengeluarkan labu anggur yang dia kenakan dari pinggangnya. Labu hitam, ada udara dingin yang kuat di bawah sinar bulan. Belum lagi membuka labu anggur, bahkan sekarang hal itu ada di depan semua orang. Itu membuat orang-orang yang penakut bergidik. Guru Xuan Ming buru-buru berkata, "Saudara Li, lihat labu ini. Apakah kamu tidak khawatir?" Li Fugui mengambil cangkir air di sebelahnya, menuangkan teh ke dalam cangkir, dan menyerahkannya kepada orang di depannya. Pelindung itu tersenyum sepenuh hati dan berkata, "Ayo, pelindung, tolong bantu saya mengisinya." Kejutan tertulis di wajahnya. Dia memandang Li Fugui dan berkata-kata demi kata, "Tuan Li Gu, saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Apa yang baru saja dikatakan oleh Master Sekte Kui Piao dan Master Sekte Xuan Ming adalah fakta. Dibuat dengan Fumo, ini seluruhnya diseduh dari serangga beracun dan gulma dari pegunungan.
Jika Anda benar-benar ingin mencobanya, saya dapat memberi Anda 3 atau 2 tetes untuk memberi Anda rasa. Kalau kamu menunggu, tidak, tunggu hingga pelindung bumi selesai berbicara. Li Fugui bertanya kepadanya dengan serius. Kalau begitu izinkan saya bertanya sekarang, berapa banyak yang bisa Anda minum sekaligus? Pelindung bumi berkata tanpa ragu-ragu, saya bisa minum setidaknya 1 pon sekaligus. Li Fugui berkata dengan percaya diri tersenyum, karena Anda bisa minum 1 pon sekaligus. Menurut Anda mengapa saya hanya bisa minum 1 atau 2 tetes sekaligus? Pelindung bumi menjelaskan, sejak saya mulai melatih keterampilan Pavilion Fumo hingga sekarang, saya meminumnya hampir setiap hari. Li Fugui menyela pelindung bumi lagi. Pelindung bumi, tolong jangan jelaskan ini kepada saya terlalu banyak, tolong berikan padaku sekarang. Pelindung bumi menghancurkan mulutnya, saya berpikir dalam hati. Karena anak ini bertekad mencari kematian, dia tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, Li Fugui datang ke pavilion penakluk iblis kali ini untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Jika dia bisa membunuh Li Fugui kali ini, reputasinya akan terus meningkat di pavilion Fumo setelah dia kembali. Di masa depan, jika Master Sekte mereka melakukan kesalahan suatu hari nanti, dia dapat mengandalkan layanan berjasa ini pavilion. Adapun apakah orang yang dibawa oleh Li Fugui akan menimbulkan masalah baginya? Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan Li Fugui tadi. Sekarang, orang-orang ini semua berada di wilayah mereka di pavilion penakluk iblis. Pikirkan ini, pelindung bumi kemudian mengambil gelas air yang diberikan oleh Li Fugui kepadanya. Lalu dia membuka tutup labu anggur. Saat tutupnya dibuka, racun hitam menyebar dari mulut labu. Hanya, bau racun ini penuh dengan anggur. Guru Tao Qianhe, yang duduk di sisi kiri pelindung bumi, hanya menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi kemerahan. Tetapi dia segera mengeluarkan air hitam dari mulutnya. Semua orang melihat situasi ini. Kui Piao dengan cepat berteriak kepada Li Fugui, "Saudara Li, lihatlah, minuman ini benar-benar tidak layak untuk diminum." Meskipun tingkat kultivasi Guru Tao Qianhe tidak sebaik kita, dia masih merupakan master di akhir periode Jindan. Baru saja mencium rasanya, reaksinya sangat kuat, jika kamu meminumnya, ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Pendeta Tao Qianhe buru-buru mendatangi Li Fugui, menutupi mulut dan hidungnya dengan tangannya, dan buru berkata kepada Li Fugui. Fugui berkata, "Jangan mencobanya, kamu tidak dapat mengendalikan hal ini." Hua Duo merasa tidak yakin, padahal mereka semua sudah pernah memakan bunga bawang sebelumnya. Semua racun di dunia tidak dapat membahayakan mereka sama sekali. Tapi tidak sebelum itu, mereka belum pernah menemukan benda yang sangat beracun seperti itu. Bagaimana jika Li Fugui meminumnya, racun pada bunga tidak bisa dihilangkan? Bukankah merekalah yang pada akhirnya akan menderita? Pikirkan ini, Hua Duo berbisik kepada Li Fugui. "Fugui, kenapa kamu tidak melupakannya? Menurutku hal ini luar biasa. Jika sesuatu terjadi padamu setelah meminumnya, bukankah itu sepadan dengan kerugiannya?" Li Fugui masih tersenyum percaya diri dan berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah lama bersamamu. Apakah kamu masih mengenalku? Saya tidak pernah melakukan apapun yang saya tidak yakin." Kata Li Fugui. Hua Duo tidak bisa berkata banyak. "Saya hanya bisa berkeringat di telapak tangan saya. Saya berdoa diam-diam di dalam hati, berharap tidak terjadi kecelakaan." Li Fugui tersenyum tipis di sudut mulutnya, melihat ke pelindung bumi di sebelahnya, dan berkata terus terang, "Pelindung bumi, ayolah, cawan ini milikku.
menurutku tidak banyak yang tersisa di dalamnya. Ayo minum dulu, bagaimana? Bab 2410 sangat kuat, pelindung bumi sedikit bingung. Dia menatap lurus ke arah Li Fugui. Dia bertanya dengan serius, "Adik, apakah kamu benar-benar berencana untuk meminum segelas anggur ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang kamu katakan. Kamu sudah menuangkannya ke dalam cangkir untukku. Jika aku tidak melakukannya, minumlah. Bukankah itu terlalu banyak? Apakah kamu siap?" Katanya, tepat ketika Li Fugui hendak mengambil gelas air dan menyesapnya beberapa kali, Nona Ming melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Li Fugui, matanya penuh kekhawatiran. "Fugui, mohon tunggu dulu." Dia melihat ekspresi wajah Sister Ming. Li Fugui agak tertekan, bukan karena dia menganggap Sister Ming usil. Kuncinya adalah dia tidak suka diragukan, dan dia masih dicurigai oleh orang-orang terdekatnya. Berpikir seperti ini, Li Fugui tersenyum pada Sister Ming dan berkata, "Sister Ming, tidakkah kamu ingin menghentikan saya?" Sister Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tahu, tidak ada yang bisa menghentikan tekadmu. Ayolah. Tapi aku ingin menyesap segelas anggur ini untukmu terlebih dahulu." Li Fugui langsung mengerutkan kening, yang lain tidak tahu betapa berbahayanya itu. Tapi dia mengetahuinya. Sekarang Sister Ming berdiri untuk meminum anggur beracun ini untuknya. Ini jelas menunjukkan bahwa dia ingin mati menggantikannya. Hal semacam ini, Li Fugui tidak hanya melihat apa yang terjadi di depannya. Dia memegang gelas air di tangannya, kemudian dia berkata terus terang kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, segelas anggur ini luar biasa. Tolong jangan pamer di depan saya." Saudari Ming mengerutkan kening dan berkata dengan marah, "Bagaimana saya bisa dianggap pamer? Hanya ingin melakukannya untukmu." Sebelum Sister Ming selesai berbicara, Hua Duo melangkah maju, meraih tangan Sister Ming yang lain, dan berbisik kepada Sister Ming, "Sister Ming, jangan khawatir, Fugui selalu melakukan sesuatu dengan cara yang terukur. Lagi pula, kamu mungkin tidak begitu paham tentang beberapa situasi. Karena Fugui berencana mencicipi anggur dengan pelindung bumi, sebaiknya kita biarkan saja untuk saat ini." Dia memelototi Hua Duo dan berkata dengan marah, "Duo, kenapa kamu begitu bingung? Fugui adalah tulang punggung kita dalam operasi ini, dia tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. Dan kamu baru saja melihatnya, Pendeta Tao Qianhe, sebagai pemimpin sekte dari sekte Qianhe, tidak dapat bertahan lagi setelah hanya menciumnya. Sekarang Fugui meminum secangkir penuh ini, apakah dia masih bisa hidup?" Pada saat ini, senyuman bangga muncul di sudut mulut pelindung bumi. Dia berkata dengan tenang kepada Li Fugui, "Adikku, menurutku kamu juga harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Kamu masih bisa menuangkan anggurnya. Tapi menurutku kamu harus minum anggurnya. Bahkan jika kamu bisa meludahkannya, racun dalam minuman itu akan menembus tubuhmu dan kamu tidak akan bisa menolaknya." Li Fugui tidak ingin mendapat terlalu banyak masalah dengan orang-orang di sekitarnya. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini kepada pelindung bumi, jangan menunggu hasil pertengkaran Hua Duo dengan Sister Ming. Lalu dia mengambil gelas air. Dia menyesap anggur di gelas. Lihat situasi ini, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Termasuk pelindung bumi. Mata mereka membelalak dan menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Li Fugui menghela nafas lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Sudah lama sekali aku tidak minum minuman sekuat itu. Terjadi keheningan total. Sister Ming tampak pucat dan menatap Li Fugui dengan mulut setengah terbuka, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. "Kui Piao,
Tianxi, Xuanming dan yang lainnya berdiri satu demi satu, siap menghadapi segala kemungkinan. Adapun pelindung bumi, seperti orang tua bodoh, dia menatap Li Fugui dengan tatapan kosong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Hua Duo juga dengan cepat melepaskan Sister Ming. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia segera mendekati Li Fugui dan bertanya dengan prihatin, "Fugui, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" "Terjadi, sudah kubilang tidak apa-apa," katanya. Li Fugui melihat ke gelas air, dan kemudian terus tersenyum kepada orang-orang yang hadir. Tetapi premisnya adalah saya akan baik-baik saja setelah meminumnya. Tetapi Anda tidak boleh mencobanya. Minuman ini sangat kuat. Setelah Anda minum itu, kamu mungkin benar-benar tahu bagaimana melakukannya. Ada bahayanya. Setelah mengatakan itu, Li Fugui melihat ke pelindung bumi lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Pelindung bumi, ayo, lanjutkan." Semua orang yang hadir akhirnya merasa lega. Guru Tao Qianhe mau tidak mau melangkah maju dan berjongkok di samping Li Fugui. "Kamu memang sosok setingkat patriark, ini tidak apa-apa meskipun kamu meminumnya. Saya sepenuhnya yakin." Juga berbicara, dengan tidak percaya, bertanya, "Adik, bukankah kamu benar-benar merasa tidak nyaman?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Kecuali tubuh terasa panas dan kering, tidak ada perasaan khusus lainnya." Sepertinya Kui Piao dan Xuanming Tianxi baru saja melebih-lebihkan. Menurut apa yang mereka katakan, anggur dan buah ini sangat kuat. Bukankah aku akan berbaring sekarang? Dalam kekaguman di luar, terlebih lagi di hati saya adalah kebingungan. Terutama Guru Xuanming. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya dan bergumam dengan suara rendah. "Itu tidak benar. Aku telah mempelajari hal ini sebelumnya. Bahkan orang kuat di tahap akhir Nas Chen Sol yang meminumnya dengan gegabah akan menyebabkan kerusakan fisik dan mati di tempat. Tetapi saudaraku, kenapa kamu tidak merasakan apa-apa sama sekali?" Pelindung bumi perlahan berdiri. Dia menatap Li Fugui dengan tatapan kosong dan bertanya, "Adik, bisakah kamu memberitahuku jenis latihan apa yang kamu latih?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Tidak ada metode pasti untuk dibicarakan, saya hanya berlatih secara acak." "Pelindung yang terhormat, bisakah kita berhenti membicarakan hal-hal yang tidak relevan ini? Kami punya anggur dan daging yang enak, bisakah Anda dan saya minum sedikit?" "Ah, apa yang dia pikirkan saat ini, seberapa kuat anak di depanku ini?" Pikirkan tentang hal ini. Bahkan Master Sekte dari Sekte Beidou dan Gunung Xuanming tidak tahan dengan minuman di pavilion Demon Fooding mereka. Tetapi pria di depannya benar-benar terlihat seperti orang normal setelah meminumnya. Ini, saat pelindung bumi sedang bermeditasi. Li Fugui terus tertawa dan berkata, "Mengapa kamu tidak meminum pelindung bumi? Mungkinkah kamu tidak tahan dengan minuman ini?" Menaklukkan pavilion, pelindung bumi menggelengkan kepalanya. Dia mengambil labu anggur, meminum beberapa teguk anggur, dan kemudian berkata terus terang kepada Li Fugui, "Saudaraku, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara denganku?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jika ada yang ingin kamu katakan, kami akan mengatakannya di depan semua orang. Mengapa Anda perlu mengambil langkah?" Pelindung bumi menghela nafas dan berkata, "Beberapa hal mudah untuk dikatakan di depan semua orang. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan. Jadi kenapa aku tidak meminjam satu langkah pun?" Li Fugui berdiri. Minumlah semua anggur di gelas. Lalu dia tersenyum pada pelindung bumi dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan jalan-jalan denganmu." Bersambung.